dari Ummu Salamah, ia berkata, pakaian yang paling suka dikenakan oleh Rasulullah SAW adalah baju gamis. Lagi-lagi hadis yang satu dan kedua itu sama, yaitu Rasulullah SAW paling suka dengan baju gamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Dani Dolor, kembali lagi ke channel Dani Dolor. Kita untuk mencerdaskan umat, sama-sama belajar di channel ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, telah bersama-sama lagi kita bisa menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan beserta salam tak lupa kita junjungkan, tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya di surga firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat Dani Dolor, ada baiknya sebelum kita mengawal kegiatan ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sahabat Dani Dolor, kemarin atau video sebelumnya sudah kita bahas, yaitu bab ke-7, bab celak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk yang penasaran bagaimana videonya atau yang belum nonton video, silahkan klik di samping sini. Nanti kita sertakan linknya. Nah, tinggal klik dan kita sertakan juga linknya di deskripsi. Silahkan nonton dan lanjut lagi ke video yang bab ke-8 sekarang, yaitu bab ke-8, bab pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat 17 hadis. Oke sahabat Dani Dolor, yang ingin mendukung channel ini, caranya gampang banget. Silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen, dan share, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan video terbarunya. Dan untuk yang sudah bantu subscribe nih, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakallah khair katsiran. Semoga Allah membalas kebaikannya. Oke sahabat Dani Dolor, lanjut aja, kita langsung baca ke-17 hadisnya. Untuk sahabat-sahabat semua, silakan pakai headset supaya jelas ke suaranya, dan tonton sampai akhir, jangan di skip-skip agar tidak sesat. Oke sahabat Dani Dolor, langsung aja kita ke hadis yang pertama, yaitu hadis ke-1 dari ke-17 hadis. Hadis yang pertama, Muhammad bin Humaid Ar-Razi memberitahukan kepada kami, Al-Fadl bin Musa, Abu Tumailah, dan Zaid bin Hubab memberitahukan kepada kami dari Abdul Mukmin bin Khalid, dari Abdullah bin Buraidah, dari Ummu Salamah. Ia berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah baju gamis. Oke sahabat Dani Dolor, itulah hadis yang pertama, bahwa Rasulullah SAW dari Ummu Salamah, ia berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah baju gamis. Nah, Rasulullah SAW itu menyukai baju gamis untuk sahabat Dani Dolor. Jadi untuk sahabat Dani Dolor yang ingin sama sukanya dengan suka Rasulullah SAW, yaitu memakai baju gamis. Itu yang hadis pertama. Itu hadis yang pertama ya sahabat Dani Dolor. Lanjut lagi hadis kedua, dari Ali bin Hujr bercerita kepada kami dari Al-Fadl bin Musa bercerita kepada kami dari Abdul Mukmin bin Khalid, dari Abdullah bin Buraidah, dari Ummu Salamah. Ia berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah baju gamis. Nah sahabat Dani Dolor, jadi hadis yang kedua ini sama dengan hadis yang pertama tadi, yaitu Rasulullah SAW menyukai pakaian yaitu baju gamis. Oke, lanjut lagi sahabat Dani Dolor, yaitu hadis yang ketiga, dari Yazid bin Ayyub Al-Baghdadi bercerita kepada kami, Abu Tumailah bercerita kepada kami dari Abdul Mukmin bin Khalid, dan dari Abdullah bin Buraidah, dan ibunya dari Ummu Salamah. Ia berkata, pakaian yang paling suka dikenakan oleh Rasulullah SAW adalah baju gamis. Lagi-lagi hadis yang satu dan kedua itu sama, yaitu Rasulullah SAW
paling suka dengan baju gamis. Nah, sahabat dan idolor, jadi dalam buku ini ada disertakan fotonya. Ini gambar gamis Rasulullah SAW. Benda ini tersimpan di Topkapi Flash Museum, Istanbul, Turki. Nah, ini sahabat dan idolor, kita sertakan fotonya di sini. Silakan klik, silakan zoom, silakan pause video ini dan silakan screenshot dan nanti bisa disimpan fotonya ya, atau klik aja. Tuh sahabat idolor, jadi gamis Rasulullah SAW itu warna putih ya sahabat. Nah, Masya Allah, jadi kita bisa belajar dan kita bisa lihat, oh ini gamis Rasulullah SAW yang dipakainya atau yang disukainya nih. Nah ini. Oke, lanjut lagi. Yang hadis ketiga tadi ya sahabat dan idolor, ada kelanjutannya. Dari Abu Isa berkata, demikianlah yang diriwayatkan oleh Yazid bin Ayyub di dalam hadisnya dari Abdullah bin Buraidah, dari ibunya dari Ummu Salamah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh para perawi yang lain dari Abu Tumaila seperti riwayatnya Ziyad bin Ayyub. Dalam hadis ini Abu Tumaila menambahkan riwayat dari ibunya dan itu adalah lebih sahih. Nah, jadi Rasulullah SAW itu paling suka mengenakan baju gamis, atau Rasulullah SAW itu pakaian yang paling disukainya yaitu baju gamis. Itu hadis yang ketiga sahabat dan idolor. Lanjut lagi hadis yang keempat. Dari Abdullah bin Muhammad bin Al-Hajjaj bercerita kepada kami, dari Mu'adz bin Hisham bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami dari Budail yakni Ibnu Salib Al-Ukaili, dari Syar bin Hausyab dari Asma bin Yazid, ia berkata, panjang lengan Rasulullah SAW adalah sampai pergelangan tangan. Jadi panjang lengan baju Rasulullah SAW itu sampai pergelangan tangan. Ini sahabat idolor. Jadi dalam hadis yang keempat ini bahwa panjang lengan Rasulullah, bajunya ini sampai lengan, sampai pergelangan tangan ya sahabat, maaf, sampai pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan. Nah di sini sampai lengannya baju Rasulullah SAW. Lanjut lagi sahabat dari idolor, yaitu hadis kelima dari Abu Ammar Al-Husain bin Huraits bercerita kepada kami, Abu Nuaim memberitahukan kepada kami, Zuhair memberitahukan kepada kami dari Urwah bin Abdullah bin Qusair dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW bersama sekelompok orang dari kabilah Muzainah untuk berbaiat kepada beliau. Saat itu pakaian beliau terbuka, barangkali ia mengatakan kancing baju beliau terlepas. Kemudian aku memasukkan tangan ke dalam saku baju beliau, lalu tanganku menyentuh sebuah cincin. Nah, jadi hadis yang kelima ini sahabat dan idolor, bahwa dari Muawiyah bin Qurrah ini, dari ayahnya, ia berkata, jadi aku pernah mendatangi Rasulullah SAW bersama sekelompok orang dari kabilah Muzainah untuk berbaiat atau untuk mengikuti atau untuk berbaiat kepada beliau. Saat itu pakaian beliau terbuka, barangkali ia mengatakan kancing baju Rasulullah SAW terlepas. Kemudian aku memasukkan tangan ke dalam saku baju beliau, lalu tanganku menyentuh sebuah cincin. Nah, Rasulullah SAW itu juga memakai cincin ya sahabat dan idolor. Lanjut lagi hadis yang ke-6. Dari Abdul bin Humaid bercerita kepada kami, Muhammad bin Al-Fadl bercerita kepada kami, Muhammad bin Salamah bercerita kepada kami dari Habib bin Ash-Shahid, dari Al-Hasan, dari Anas bin Malik. Suatu hari Nabi Rasulullah SAW keluar rumah dengan bersandar kepada Usama bin Zaid dengan mengenakan pakaian kitr, sejenis pakaian yang terbuat dari katun dan di dalamnya ada warna merah, yang diletakkan di pundak beliau. Kemudian beliau melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat. Nah, jadi dari Anas bin Malik ini, suatu hari Nabi SAW keluar rumah dengan bersandar kepada Usama bin Zaid dengan mengenakan pakaian kitr, sejenis pakaian yang terbuat dari katun ya sahabat.
dan di dalamnya ada warna merah yang diletakkan di atas pundak beliau. Kemudian beliau melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Itu yang hadis yang ke-6. Kelanjutannya, Abdul bin Humaid berkata, Muhammad bin Al-Fadl berkata, Yahya bin Ma'in pernah bertanya kepadaku tentang hadis ini pada awal majelis kepadaku. Maka aku berkata, Hamad bin Salama bercerita kepada kami, ia berkata, seandainya saja dari kitabmu, lalu aku berdiri untuk mengeluarkan kitabmu, lalu ia memegang bajuku, kemudian beliau berkata, diktekanlah untukku, karena aku khawatir tidak berjumpa lagi denganmu. Ia Muhammad bin Al-Fadl berkata, maka aku mendiktekan untuknya, kemudian aku keluarkan kitabku, lalu aku bacakan kepadanya. Itulah hadis yang ke-6. Lanjut lagi, yaitu hadis yang ke-7 ya sahabat. Dari Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak memberitahukan kepada kami dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi, dari Abu Nadrah, dari Abu Zaid Al-Khudri, ia berkata, apabila Rasulullah SAW mengenakan pakaian baru, beliau menamakan pakaian itu dengan namanya, seperti sorban, baju, atau selendang. Setelah itu beliau berdoa, ya Allah, segala puji bagi hanya-Mu, sebagaimana Engkau telah memberi aku pakaian, aku mohon kepadamu kebaikan pakaian ini, serta kebaikan sesuatu yang diciptakan untuknya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini, serta keburukan sesuatu yang diciptakan untuknya. Jadi yang hadis yang ke-7 ini, Rasulullah SAW itu kalau dia memakai pakaian baru selalu menyebutnya atau menamakannya, seperti tadi sorban, baju, selendang. Nah itu setelah itu Rasulullah SAW berdoa. Nah jadi ini yang dianjurkan. Jadi kita sebelum memakai baju atau memakai baju, kita berdoa dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat ini dolar, itulah hadis yang ke-7 ya. Jadi Rasulullah SAW itu mengenakan baju selalu dengan berdoa dan bersyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat ini dulu, lanjut lagi, yaitu hadis ke-8 dari Hisham bin Yunus Al-Kufi bercerita kepada kami, Al-Qasim bin Al-Malik Al-Muzanni memberitahukan kepada kami dari Al-Jurairi, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW dengan lafal yang semisal itu. Nah jadi hadis yang ke-8 ini sahabat ini dulu sama dengan hadis yang ke-7 tadi. Lanjut lagi hadis yang ke-9 sahabat dinulur. Oh ya sahabat dinulur, jadi siapkan headset ya supaya enak didengar, dan siapkan makanan atau minuman supaya enak sambil nontonnya. Lanjut lagi hadis yang ke-9 dari Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Muaz bin Hisham bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepadaku dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW adalah hibarah, jenis pakaian katun dari Yaman. Nah sahabat idoler, jadi pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW adalah hibarah, jenis pakaian katun dari Yaman. Itu hadis yang ke-9 sahabat idoler. Oke sahabat idoler, lanjut lagi, yaitu hadis yang ke-10 dari Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Abdul Razak memberitahukan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami dari Aun bin Abu Juhaifa, dari ayahnya, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengenakan pakaian berwarna merah, seakan-akan aku melihat kilauan dari betis beliau. Nah jadi Sufyan berkata, menurut pendapatku yang dimaksud dengan pakaian berwarna merah itu adalah hibarah. Nah jadi sahabat ini dulu, hadis yang ke-10 ini bahwa Rasulullah SAW itu memakai pakaian berwarna merah, seakan-akan aku bisa melihat kilauan dari betis beliau. Nah sahabat ini dulu, jadi Rasulullah SAW itu mengenakan jubah atau hibarah ini tidak menyampai dengan mata kaki ya, jadi hampir kelihatan betis beliau ya. Itu yang dipakai oleh Rasulullah SAW.
Lanjut lagi hadis yang ke-11, sahabat dan dulur. Dari Ali bin Khashram bercerita kepada kami, Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan ketika mengenakan pakaian berwarna merah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut beliau hampir menyentuh kedua bahunya. Nah, jadi hadis yang ke-11 ini, sahabat dan dulur, jadi memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tampan, lebih tampan lagi dari Nabi Daud. Nah, itu ya, sahabat dan dulur. Dan rambut beliau dan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hampir sampai bahu ya, sahabat dan dulur. Jadi memang zaman dahulu itu cuacanya panas ya, sahabat. Jadi rambutnya supaya panjang itu supaya tidak bisa menyentuh batok kepala, biar tidak kepanasan. Itu zaman dahulu kenapa rambutnya panjang-panjang, sahabat dan dulur. Oke, sahabat dan dulur, lanjut lagi hadis yang ke-12 ya. Dari Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan kepada kami, Ubaidillah bin Iyad yakni Ibnu Laqid memberitahukan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Ramsa, ia berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan dua selimut berwarna hijau. Jadi dari Abu Ramsa ini, ia berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan dua selimut berwarna hijau. Nah, lagi-lagi bahwa warna kesukaan Rasulullah SAW itu adalah salah satunya adalah berwarna hijau, sahabat dan dulur. Oke, lanjut lagi hadis yang ke-13. Dari Abdu bin Humaid bercerita kepada kami, ia berkata, Affan bin Muslim memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Hasan al-Anbari memberitahukan kepada kami dari dua neneknya, Duhaibah dan Ulaibah, dari Qaila binti Makhramah. Ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengenakan dua helai pakaian, izar, kain, usang yang diwarnai dengan za'faran dan warnanya sudah luntur. Nah, yang hadis yang ke-13 ini, sahabat dan dulur, jadi Qaila binti Makhramah ini, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengenakan dua helai pakaian atau kain izar, usang yang diwarnai dengan za'faran dan warnanya sudah luntur. Nah, Rasulullah SAW itu orang yang sederhana juga ya, sahabat dan dulur. Oke, sahabat dan dulur, hadis yang ke-14 ini dari Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Bishr bin Al-Mufaddal memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin Husaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berpakaian putih untuk dipakai oleh orang-orang yang hidup di antara kalian, dan gunakanlah untuk mengafani orang-orang yang meninggal di antara kalian, sebab ia adalah sebaik-baik bagi kalian. Sebab ia adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian. Nah, sahabat dulur, jadi warna putih itu adalah salah satu juga warna yang disukai oleh Rasulullah SAW. Oke, sahabat dan dulur, lanjut lagi hadis yang ke-15. Dari Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit, dari Maimun bin Abi Sa'ib, dari Samurah bin Jundad. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pakailah pakaian yang berwarna putih karena ia lebih suci dan lebih baik, dan gunakanlah untuk mengafani orang-orang yang meninggal di antara kalian. Nah, hadis yang ke-15 ini hampir sama dengan hadis yang ke-14 ini, sahabat, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan atau menyarankan kita untuk berpakaian berwarna putih karena itu lebih suci dan lebih baik, dan gunakan untuk mengafani orang-orang yang meninggal di antara kalian. Nah, jadi itulah mengapa sebabnya kain kafan itu berwarna putih ya, sahabat, karena ada hadisnya bahwa Rasulullah SAW itu menyebutkan untuk mengafani orang-orang yang meninggal dengan kain putih. Lanjut lagi, sahabat dari dulur, dua hadis lagi. Hadis yang ke-16
Dari Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Yahya bin Zakaria bin Abi Sa'id memberitahukan kepada kami, ayahku memberitahukan kepada kami dari Mus'ab bin Sa'ibah, dari Syaifayah binti Syaibah, dari Aisyah, ia berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW keluar dengan mengenakan pakaian terbuat dari bulu berwarna hitam. Nah, jadi hadis yang ke-16 ini beda lagi ya sahabat. Dari Aisyah ia berkata bahwa pada suatu pagi Rasulullah SAW keluar dengan mengenakan pakaian terbuat dari bulu berwarna hitam. Itu yang hadis yang ke-16 sahabat dari Nulur. Oke sahabat dari Nulur, ini hadis yang terakhir yaitu hadis yang ke-17. Dari Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, ia berkata, Waki bercerita kepada kami, ia berkata, Yunus bin Abi Ishaq bercerita kepada kami dari ayahnya, dari As-Saibi, dari As-Sa'bi, dari Urwah bin Al-Mughri, dari Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya, Rasulullah SAW pernah mengenakan jubah Romawi, di mana lengan jubah itu sempit. Oke sahabat dolar, jadi hadis yang terakhir ini Rasulullah SAW pernah mengenakan jubah Romawi, di mana lengan jubah itu sempit. Nah, lengannya ini sempit ya, Rasulullah SAW itu pernah mengenakannya, yaitu dari jubah Romawi ya sahabat dan dolar. Oke sahabat dan dolar, itulah hadis-hadis yang ke-17 hadis yang membahas mengenai bab pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat dan dolar, sedikit banyak yang kita dapat ini, semoga apa yang kita dapatkan kita bisa mengamalkan dan berniat menyampaikan. Sama-sama kita menutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dengarkan tadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh ya sahabat dan dolar, nanti video selanjutnya akan kita bahas mengenai bab sepatu Rasulullah SAW. Terdapat 2 hadis saja sahabat dari dolar. Pantengin terus channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya akhiri video ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong kitonian.